Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Apa kabar kita hari ini? Kiranya kita semua senantiasa sehat selalu, tetap dalam lindungan Tuhan. Puji Tuhan, jika pagi ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa menikmati hari yang baru. Kita bersyukur walaupun kita masih melakukan persekutuan kita dari rumah masing-masing, tetapi itu tidak mengurangi sukacita untuk datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk datang merendahkan hati di hadirat Tuhan dengan membawa segala beban pergumulan hidup kita kepada Tuhan. Saya jemput Bapak Ibu jemaat untuk bangkit berdiri. Mari Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, setiap dari kita, mari kita katakan bahwa dengan apakah akan kubalas segala kebaikan Tuhan kepadaku, selain memuji dan menyembah Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama kita masuk ke dalam ibadah ini dengan menabiskan ibadah kita pada pagi hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Silakan duduk kembali. Nats pembimbing untuk kita di pagi hari ini terambil dari 1 Petrus pasal 4 ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan berbunyi demikian, "Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu." Amin. Mari dengan penuh sukacita kita datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati kita. Kita tahu bahwa Allah sungguh mengasihi kita, Bapa yang setia, yang selalu ada untuk kita. Mari kita naikkan pujian, Bapa yang setia. Kau yang selalu
perjalanan hidup kita seminggu yang lalu, kita tidak dapat pungkiri bahwa kita seringkali melakukan dosa. Oleh karena itu, marilah Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dengan sungguh-sungguh kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan dan mengakui segala dosa kita kepadanya. Dekatlah Tuhan kepada setiap orang yang hancur hatinya, dan Ia menolong orang yang lemah lembut hatinya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sadar bahwa kami sudah berdosa kepadamu, kepada sesama kami, melalui hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Dosa ini membuat kami tidak layak di hadapan-Mu Tuhan. Untuk itu, kami datang kepadamu. Ampunilah dan sayangilah kami. Pimpinlah kami kepada kehidupan yang kekal oleh tobat yang benar. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, inilah berita anugerah yang disampaikan kepada kita yang dengan sungguh-sungguh mengaku dan percaya kepadanya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama dengan seluruh umat Kristiani di muka bumi ini yang percaya kepada Tuhan. Mari kita sama-sama mengakui iman percaya kita kepadanya dengan mengatakan bahwa pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, salah satu bentuk ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan yang adalah sumber segala berkat adalah dengan memberi persembahan, dan juga sebagai wujud sukacita kita atas kasih, anugerah, dan berkat Tuhan yang selalu mengalir dalam hidup kita. Mari kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan sukacita dan dengan hati yang tulus. Iringi persembahan kita dengan menyanyikan pujian dari KPPK nomor 247, Limpahlah Pialamu. Hari ini
kita akan mempersiapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan dan mempersiapkan diri kita untuk ikut sehidangan dengan Kristus dalam meja perjamuan kudus. Mari kita naikkan pujian karena salib-Mu. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita buka di dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur karena Engkau mengizinkan kembali untuk kami dapat beribadah kepadamu Tuhan. Sekalipun dalam kondisi yang kurang baik lingkungan kami, kurang baik bangsa dan negara kami karena adanya pandemi ini Tuhan. Tapi kami percaya bahwa Engkau masih ada untuk menyertai dan menolong kami Tuhan Yesus. Kami berdoa supaya apa yang akan kami dengarkan ini kami dapat mengerti dan melakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan Yesus.
Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Jadikan kami sebagai orang-orang yang percaya Engkau dengan sungguh-sungguh, dan kami disebut sebagai Kristen sejati Tuhan. Berbicaralah Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di bawah satu tema, menjadi Kristen sejati. Berbicara mengenai menjadi Kristen sejati Bapak Ibu, tentunya kita akan menyadari bahwa ada Kristen yang betul-betul sejati, tetapi ada yang namanya Kristen KW, bener ya? Karena ada yang ori, berarti ada yang KW. Sama kayak HP. Waktu saya dulu pelayanan di Batam, di sana banyak banget orang berjualan HP yang KW. Jadi ada satu pasar di mana waktu itu ada HP yang baru keluar, Samsung misalnya, sebut aja Samsung S7 gitu. Ketika kita ke pasar itu, kita akan beli, Mas ada Samsung S7 nggak? Nanti dia akan tanya, S7 ori atau KW? Nah, KW itu berarti imitasinya. Sebenarnya itu bukan asli, tetapi dia palsu, namun mirip banget. Nah, kalau yang dimaksud dengan Kristen sejati, berarti Kristen yang betul-betul Kristen, bukan Kristen imitasi. Nah, inilah yang akan kita pelajari pada pagi hari ini Bapak Ibu. Kita akan merenungkan kebenaran ini. Nah, yang menjadi masalah saat ini Bapak Ibu, banyak orang yang sebenarnya tidak mengetahui atau tidak mengerti apa sih yang dimaksud dengan Kristen. Walaupun mereka tahu Kristen, agama Kristen dan lain sebagainya, tetapi makna dari Kristen sendiri banyak orang tidak mengerti dan memahaminya. Nah, sehingga ada satu pertanyaan di mana dikatakan Kristen itu katanya didirikan oleh Paulus. Ada ya sering kita dengar, agamamu itu bukan Allah sendiri yang mendirikan, bukan Tuhan sendiri yang mendirikan, tetapi Paulus yang mendirikan, atau Rasul Paulus begitu. Ada juga pertanyaan bagaimana mengatakan, Yesus itu agamanya apa sih? Pernah nggak Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah agama Kristen? Nah, ada juga pertanyaan mengatakan Kristen itu agama yang salah. Nah, orang yang menganggap bahwa Kristen itu hanyalah sebagai agama, sebatas agama, dia jelas tidak mengerti apa makna Kristen yang sesungguhnya, Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu mari kita akan renungkan kebenaran firman Tuhan yang akan kita ambil di dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat yang ke-26. Tetapi sebelum masuk ke situ Bapak Ibu, saya akan menjelaskan bagaimana di situ ada perikop yang begitu panjang ceritanya, tapi saya akan membahas satu persatu di bagian itu. Saya akan memulainya dari Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Dikatakan di situ, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Dikatakan bagaimana untuk pertama kalinya murid-murid Yesus ataupun Paulus dan Barnabas pada waktu itu disebut sebagai Kristen. Di dalam bahasa Yunaninya dikatakan proton. Proton itu artinya yang utama, yang pertama, proton ya. Proto evangelion, Injil yang pertama-tama. Jadi kalau ada kata proton dalam bahasa Yunaninya berarti yang pertama. Proton en antoxia yang artinya Antiochia, tos matetas Christianos. Tos matetas Christianos. Christianos di situ itu disebut sebagai Kristen atau dalam bahasa Indonesianya Kristen. Nah, sebenarnya apa sih makna dari Christianos itu Bapak Ibu? Christianos di dalam bahasa Inggrisnya itu diterjemahkan sebagai follower Christ atau pengikut Yesus atau orang Kristen. Jadi sejatinya yang namanya Kristen itu bukanlah agama Kristen. Paham ya di sini ya? Kristen sejati itu bukan beragama Kristen, tetapi Kristen sejati adalah pengikut Yesus sejati, the followers Jesus Christ. Tetapi yang namanya Kristen adalah ketika ada seseorang mengikut Yesus, mengimani apa yang dikatakan Yesus, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itulah Kristen. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 13 dikatakan di situ, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes, mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus.
Jadi kata Kristen sebelum disebut di Antioquia, ternyata para murid Yesus sudah disebut sebagai pengikut Yesus. Nah, ini jelas merujuk kepada satu iman yang para murid miliki. Ketika para murid mengimani Yesus dan mengikuti Yesus, maka mereka disebut sebagai pengikut Yesus. Dan ketika di Antioquia barulah disebut Kristen. Paham ya Bapak Ibu ya? Nah, kita akan lanjutkan. Bapak Ibu, selain para murid ini disebut sebagai pengikut Yesus, mereka juga disebut sebagai pengikut jalan Tuhan. Kita akan lihat dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 2 dikatakan, dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Pada waktu itu Paulus ingin mengejar pengikut Yesus, dan Paulus meminta surat untuk memiliki legitimasi atau memiliki izin untuk menganiaya pengikut Yesus. Dan Paulus mengidentifikasi pengikut Yesus di situ sebagai pengikut jalan Tuhan. Jadi Kristen itu pada mulanya tidak disebut sebagai Kristen, tapi disebut sebagai pengikut Yesus dan juga dikenal sebagai pengikut jalan Tuhan. Kenapa kok bisa disebut sebagai pengikut jalan Tuhan? Iya, karena dalam Yohanes 14 ayat 6 Bapak Ibu, dikatakan di situ kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi para murid itu mengikut jalan Tuhan, yang artinya Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup. Melalui Yesus saja manusia bisa sampai kepada Bapa dan memperoleh keselamatan. Itulah kenapa para pengikut Yesus disebut sebagai pengikut jalan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kesimpulannya Kristen adalah sebutan untuk pengikut Yesus. Kristen sejati adalah individu yang benar-benar mengikuti Yesus, bukan hanya sekedar agamanya Kristen. Kita akan melihat seorang pengikut Yesus yang sejati atau seorang Kristen sejati itu seperti apa. Ini yang akan kita renungkan di dalam Kisah Para Rasul Bapak Ibu. Mari kita akan lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 21 terlebih dahulu. Dikatakan di situ, dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Dikatakan di situ berbalik kepada Tuhan, berarti sebelumnya fokus mereka tidak kepada Tuhan. Orang-orang pada waktu itu bagaimana mereka menolak Tuhan Yesus, bagaimana mereka hidup semaunya sendiri, menyembah berhala, mereka hidup sewajarnya orang-orang berdosa, dan pada akhirnya ketika mendengar kebenaran dari murid-murid Yesus, dari Barnabas pada waktu itu, mungkin dari Paulus, akhirnya mereka berbalik kepada Tuhan. Kisah ini juga yang terjadi kepada Paulus. Saulus yang tadi ingin memburu para pengikut jalan Tuhan pada akhirnya percaya Tuhan Yesus dan akhirnya dia berbalik kepada Tuhan. Yang sebelumnya dia bermusuhan dengan Tuhan Yesus, yang sebelumnya dia menganiaya pengikut Yesus, akhirnya Paulus ini menjadi pengikut jalan Tuhan atau Kristen. Nah, seorang Kristen sejati harus menemui perjumpaan pribadi ini Bapak Ibu. Banyak Kristen KTP bagaimana hanya pergi gereja, berdoa, pulang, sudah begitu dan begitu terus menerus. Tetapi pengikut Yesus yang sejati, Kristen sejati akan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Yang dulunya menolak Tuhan, sekarang memiliki relationship atau memiliki pengalaman bersama dengan Tuhan dan mengenal Tuhan sungguh-sungguh. Fokus hidupnya sudah kepada Tuhan. Itu adalah kriteria pengikut Tuhan yang sejati, Kristen yang sejati. Yang kedua Bapak Ibu, yang kedua dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 24 sampai 25 dikatakan, karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Di dalam ayat 24 ini bagaimana dikatakan bahwa Barnabas dia dipimpin oleh Roh Kudus. Selain seorang pengikut Yesus atau Kristen sejati, dia berjumpa pribadi dengan Yesus dan berbalik kepada Yesus, dia juga akan dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi orang yang takut Tuhan pasti akan hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Dan inilah salah satu ciri sebagai seorang Kristen yang sejati. Tapi kalau hidup kita merasa, aduh kok saya nggak pernah dipimpin oleh Roh Kudus ya, hidup saya kayak kacau balau dan lain sebagainya, berarti ini ciri-ciri bagaimana hidup kita tidak menjadi Kristen sejati Bapak Ibu.
Kita sudah belajar bagaimana Roh Kudus dalam Perjanjian Lama lebih kepada sering datang dan pergi hingga kepada Saul, tetapi undur juga daripada Saul. Tetapi dalam Perjanjian Baru, ketika Yesus sudah menjanjikan Sang Penghibur itu akan datang bersama-sama dengan murid Yesus selama-lamanya, maka kita mengimani bahwa tubuh kita adalah bait Allah, bagaimana Roh Kudus tinggal tetap dalam hidup kita. Maka hidup kita harus dipimpin oleh Roh Kudus, Bapak Ibu. Apapun yang kita kerjakan, tanya kepada Tuhan, Tuhan, apa sih yang mesti saya lakukan? Tuhan, apakah pilihan saya ini yang terbaik atau tidak? Tuhan, apa yang harus saya planningkan dan lain sebagainya. Nah, ketika kita berdoa seperti itu, Roh Kudus akan memberikan pengarahannya dalam hidup kita, mengarahkan kita untuk mengenal kebenaran, mengarahkan kita untuk mengerti firman Tuhan, Bapak Ibu. Maka berilah diri kita untuk dipimpin Roh Kudus. Seperti Barnabas, hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan menjadi Kristen yang sejati. Mari kita akan lanjut ke poin selanjutnya, Bapak Ibu. Di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 19-20 dikatakan, sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Seorang Kristen sejati pasti dia akan memberitakan Injil, Bapak Ibu. Dia dipimpin Roh Kudus, dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, tetapi dia juga memberitakan Injil. Dikatakan di situ para murid memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Kenapa? Karena pada waktu itu di sekitar mereka adalah orang-orang Yahudi. Makanya dikatakan mereka memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi. Tapi apakah cukup sampai situ? Tidak, Bapak Ibu. Dikatakan selanjutnya di situ ayat 20, akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Ternyata yang diberitakan itu tidak hanya orang-orang Yahudi, tetapi diberitakan Injil ini juga kepada orang-orang Yunani. Artinya ke seluruh bangsa, ke semua bangsa. Apa isi dari Injil itu? Yaitu dikatakan Yesus adalah Tuhan. Seperti beberapa kali saya bahas, saya katakan bahwa Injil, Evangelion atau kabar baik itu menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Ini yang kita beritakan. Jadi dalam hidup kita Bapak Ibu, apapun profesi kita, mungkin kita adalah dosen, kita adalah guru, kita adalah pengusaha, mungkin kita adalah hamba Tuhan, bahkan kita mungkin hanya ibu rumah tangga, tetapi kita sama-sama memiliki tanggung jawab. Sebagai orang Kristen sejati, kita memiliki tanggung jawab, yaitu memberitakan Injil. Ini salah satu ciri-cirinya Bapak Ibu. Siapa yang harus kita beritakan? Tidak usah jauh-jauh Bapak Ibu. Anak Bapak Ibu di rumah, mungkin asisten rumah tangga Bapak Ibu di rumah, mungkin orang-orang tetangga Bapak Ibu yang ada di sekitarnya, ataupun orang-orang yang jauh di sana. Siapapun itu yang kita kenal, kita memiliki tanggung jawab untuk memberitakan Injil. Nyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Ini ciri-ciri Kristen sejati. Yang selanjutnya, di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 24-25 dikatakan, karena Barnabas adalah orang yang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Dikatakan Barnabas dipenuhi Roh Kudus seperti yang saya sampaikan. Kristen sejati pasti dipimpin Roh Kudus. Tetapi tidak hanya sampai di situ, dia memberitakan Injil, tetapi setelah mendapatkan jiwa, ia akan muridkan jiwa itu. Memuridkan artinya secara intensif diajari tentang kebenaran firman Tuhan, diajari hidup seperti Yesus hidup. Bagaimana di sini dipilih orang-orang tertentu yang sudah percaya Tuhan dimuridkan oleh Barnabas, tetapi juga Paulus. Saya percaya bagaimana Paulus ini sebenarnya salah satu buah pelayanan dari Barnabas, Bapak Ibu. Kenapa bisa? Karena ketika Paulus dia percaya Yesus setelah didoakan, dia pada akhirnya menyerahkan diri melayani Tuhan. Para murid Yesus, rasul-rasul menolak Paulus. Tetapi ada satu orang yang menerima Paulus, Bapak Ibu, yaitu Barnabas. Bagaimana dengan setia Barnabas ini mendampingi Paulus hingga pada akhirnya ketika Paulus memang sudah kuat berdiri melayani Tuhan sendiri,
dia dilepas. Dan Paulus melayani Tuhan secara luar biasa. Tapi sebelumnya saya percaya bahwa Paulus ini dimuridkan oleh Barnabas. Bapak Ibu, sebagai orang Kristen sejati, kita harusnya juga melakukan hal demikian. Kita memuridkan orang. Ada anak-anak di sekolah, ajari mengenal Tuhan. Anak kita di rumah, ajari mengenal Tuhan. Tetangga kita, mungkin karyawan kita, ajari untuk mereka mengenal Tuhan dan menjadi pengikut Yesus. Bukan hanya Kristen KTP, Bapak Ibu. Yang selanjutnya, di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 28-29 dikatakan, seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit oleh kuasa roh. Ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan, suatu dengan kemampuan mereka masing-masing, dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Ketika pada waktu itu ada seorang nabi Agabus, bagaimana mengatakan akan terjadi bencana, ternyata sebagai Kristen sejati mereka tidak diam saja, Ibu. Apa yang mereka lakukan dikatakan di situ mengumpulkan sesuai dengan kemampuan mereka, dan yang sudah terkumpul itu diserahkan kepada mereka yang saat ini sedang mengalami masalah. Sebagai orang Kristen dalam kondisi pandemi ini kita, Bapak Ibu, kita memiliki tanggung jawab untuk itu. Mari kita mengumpulkan apa yang kita miliki dan kita sumbangkan kepada mereka yang kekurangan. Bersyukur beberapa minggu yang lalu bagaimana kita sudah melakukan ini, dan saya harap kita akan terus melakukan ini. Lihat di sekeliling kita, ketika ada orang yang berkekurangan, mari kita mau memberi. Karena memberi atau give atau menyumbangkan sesuatu dengan kerelaan adalah salah satu buah roh dan salah satu karakter Kristen sejati, Bapak Ibu. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan, ciri-ciri Kristen sejati adalah setia kepada Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 22-23 dikatakan, maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Jadi Barnabas pergi kepada orang-orang yang ada di sana dan mengatakan, memberi pesan bagaimana orang Kristen sejati harus setia, Ibu. Kita bisa melayani Tuhan semangat saat ini, tetapi apakah kita bisa setia sampai akhir hidup kita? Ini adalah satu hal yang penting yang harus kita lakukan. Bagaimana menjadi seorang Kristen sejati berarti setia sampai akhir hidup kita, Bapak Ibu. Inilah beberapa hal yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu, yang menunjukkan bagaimana kita sebagai Kristen sejati. Ingat sekali lagi saya katakan bahwa Kristen bukan sekedar agama. Percuma KTP kita Kristen, tetapi kalau kita bukan Kristen sejati. Kristen sejati yang artinya kita adalah pengikut Yesus yang hidup sesuai dengan apa yang Yesus kehendaki, yang hidup bagaimana kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita setia sampai akhir sebagai seorang Kristen sejati, dan mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan ini. Mungkin selama ini kami mau menganggap Kristen adalah hanya sekedar agama, hanya sekedar ritual saja, hanya sekedar agama yang kami miliki sejak lahir. Tapi kami mau hari ini percaya sungguh-sungguh bahwa Kristen adalah kehidupan relationship bersama dengan Engkau, Tuhan. Tolong Tuhan Yesus supaya kami dapat melakukan karakter-karakter Kristen sejati seperti yang telah kami renungkan hari ini. Dan biarlah kami semuanya jemaat di tempat ini sungguh-sungguh menghidupi karakter diri sebagai Kristen sejati, Tuhan. Kau tolong kami supaya Roh Kudus-Mu ada dalam hidup kami, menuntun setiap kehidupan kami. Dan Engkau sebagai Allah dan Juru Selamat kami, menolong kami, menyelamatkan kami, Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan setiap kehidupan kami dalam tangan kuasa-Mu yang mulia, Tuhan. Mungkin banyak pergumulan jatuh bangun ketika kami mengikut Engkau, Tuhan. Tapi biarlah kami tetap setia sampai akhir hayat kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam perjamuan kudus. Saya harap bahwa saudara kita sudah menyiapkan hati dengan sebaik-baiknya untuk perjamuan kudus ini. Sambil
meja akan disiapkan, kita akan menyanyikan pujian Kita Pecahkan Roti. Kita pecahkan roti, kenang Dia. Kita pecahkan roti, kenang Dia. Kita akan bertelut menyembah kepada-Nya. Oh Tuhan, rahmatilah. Kita ambil cawannya, kenang Dia. Kita ambil cawannya, kenang Dia. Kita akan bertelut menyembah kepada-Nya. Oh Tuhan, rahmatilah. Saudara-saudara, saya akan membacakan aturan-aturan perjamuan kudus yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Saudara-saudara, kita akan masuk ke dalam doa. Mari kita sama-sama memohon belas kasihan Tuhan untuk kita berkenan dalam perjamuan kudus ini. Kita mengakui segala kesalahan dan dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau Tuhan dan Bapa kami yang baik, yang mengenal kami satu persatu. Tidak ada sesuatu pun yang dapat kami sembunyikan di hadapan-Mu ya Bapa. Segala sesuatunya terbuka adanya. Oleh karena itu Tuhan, kami mau mengaku dengan sejujur-jujurnya di hadapan-Mu akan segala perbuatan dan kesalahan bahkan dosa yang kami perbuat di dalam kehidupan kami, ketidaktaatan kami kepada Tuhan sebagai orang beriman. Kami mengaku bahwa kami berdosa kepada Tuhan, bahkan juga dengan sesama kami melalui perkataan dan perbuatan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, layakkanlah kami, ampunilah kami, supaya kami berkenan untuk mengikuti perjamuan Tuhan di pagi hari ini. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perjamuan kudus ini dilayankan kepada setiap jemaat yang sudah baptis atau sidi dewasa dan juga tidak di dalam penggembalaan khusus. Begitu juga dengan saudara-saudara dari gereja lain
yang mengikuti perjamuan ini dilayankan juga bagi saudara yang sesuai dengan tata gereja masing-masing, bahwa saudara sudah dibaptis dan sidi tapi juga tidak dalam penggembalaan khusus. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati untuk menerima perjamuan kudus ini dengan penuh syukur di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam perjamuan terakhir sebelum Tuhan Yesus menyerahkan dirinya untuk disalibkan, Dia berkata kepada murid-muridnya, "Inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu untuk pengampunan dosamu." Demikian juga Dia mengambil cawan dan berkata, "Inilah darahku, darah perjanjian yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Saudara-saudara, mari kita angkat roti di tangan kanan kita dan kita terima dengan iman bahwa inilah tubuh Tuhan Yesus yang diserahkan bagi kita. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita dan kita minum bersama-sama dengan penuh iman kepada Tuhan. Mari kita minum bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau memerintahkan kepada kami untuk mengingat sengsara-Mu yang telah menanggung segala kesalahan dan dosa kami. Bukan karena kami berbuat baik, tetapi karena Engkau mengasihi kami, memberikan kami anugerah untuk percaya kepadamu, untuk mengasihi dan memuliakan Engkau. Terima kasih buat hari ini kami diperkenankan untuk bersama-sama masuk ke dalam perjamuan Tuhan. Dan satu keyakinan bahwa suatu saat nanti ketika Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua,
kami akan mengulangi perjamuan ini lagi bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam kerajaan yang kekal. Terima kasih Tuhan, karena di bumi ini kami dapat mengingat Engkau terus-menerus selama hidup kami, bahwa melalui kurban-Mu kami diselamatkan. Kami mendapatkan kekuatan dari Tuhan untuk bertahan di tengah-tengah dunia ini dari segala godaan dan tantangan iman kepada kami. Terima kasih Tuhan atas perjamuan kudus di pagi hari ini. Berkati seluruh jemaat-Mu yang sudah mengikutinya masing-masing dari rumah. Terima kasih Tuhan, berkati kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Kita tunduk kepala. Kami datang kepadamu Tuhan
bersyukur karena kebaikan dan kemurahan yang Kau berikan kepada kami. Walaupun saat ini kondisi kami yang tengah tidak bebas karena adanya COVID-19 yang mengurung kami Tuhan. Ketika kami merasakan pemeliharaan Tuhan, kami tidak henti-hentinya untuk bersyukur kepadamu. Bapa, pada saat ini kami juga berdoa untuk jemaat-Mu satu persatu. Walaupun mata kami tidak melihat, tapi Tuhan melihat. Dimanapun jemaat-Mu berada dan tinggal, Tuhan berkatilah kehidupan mereka, berkatilah usahanya, berkati rumah tangganya, bahkan berkati anak-anaknya maupun anak-anak kami sebagai pemuda dan pemudi. Mungkin saat ini yang kehilangan pekerjaan, mungkin di dalam kesesakan di dalam hatinya karena memikirkan masa depan yang saat ini masih terhalang. Kami serahkan semua ini di hadapan Tuhan dan Tuhan berkarya di dalamnya. Demikian juga kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang sedang sakit. Mungkin ada di rumah sakit, di rumah ataupun di mana mereka berada. Kami mohon Tuhan Engkau berikan kekuatan dan kesehatan, bahkan oma-oma maupun jemaat yang sudah lansia, berikan penghiburan di dalam masa tuanya. Tuhan memelihara hidupnya, memelihara apa yang dilakukannya, membuat sukacita. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami, jemaat kami yang saat ini sedang berulang tahun. Tuhan, biarlah ucapan syukur terus mengalir di dalam mulut dan lidah mereka karena merasakan pemeliharaan Tuhan. Tuhan telah mencukupi, memberikan kekuatan dan kesehatan. Namun Tuhan, kami terus mendoakan di dalam masa depan mereka satu persatu. Tuhanlah yang merancang, Tuhanlah yang menolong, dan Tuhan yang menggenapi semua janji-janji yang Kau berikan kepada kami sebagai orang percaya. Terima kasih Tuhan untuk semuanya yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, khususnya jemaat kami masing-masing. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, di mana Presiden bersama dengan teman-teman yang saat ini bekerja keras, bagaimana untuk memajukan bangsa dan negara kami, bagaimana untuk mengusir COVID-19 ini cepat berhenti, sehingga segala Tuhan ekonomi yang ada di negara dan bangsa kami bisa pulih kembali, dan anak-anak-Mu, umat-Mu yang ada di seluruh bumi ini boleh melakukan segala kegiatan dan pekerjaan, kehidupan mereka boleh normal kembali, dan kami mendapati bersukacita karena Tuhan memelihara dan menolong kami. Kami juga berdoa ya Tuhan, khususnya untuk Provinsi Papua. Kami terus berdoa bagi para pemimpin-pemimpin kami. Tuhan, berikanlah hati yang sungguh-sungguh memimpin dengan takut Tuhan, memimpin dengan kuasa dan wibawa dari Tuhan, sehingga mereka Tuhan dijauhkan dari perilaku yang tidak hormat maupun perilaku yang menyakiti hati Tuhan maupun umat-Mu yang ada di Papua ini. Berikan kejujuran, berikan kerja keras, sehingga Papua ini boleh maju dan terus berkembang. Karena itu kami serahkan seluruhnya di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan yang melayani-Mu dimanapun mereka berada, dan apapun Tuhan pelayanan mereka yang mereka lakukan, Tuhan tolong urapi, Tuhan tolong pakai, sehingga ketika mereka melayani Tuhan, kuasa Tuhan nyata di dalamnya, dan banyak orang yang mendengar akan kuasa Tuhan, banyak orang bertobat, dan banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang Kau percayakan sebagai majelis, Engkau percayakan sebagai aktivis, baik di sekolah minggu, remaja, pemuda, maupun di jemaat umum. Masing-masing Tuhan berkarya di dalamnya, masing-masing Tuhan memberikan karunia di dalam kehidupan mereka satu persatu. Inilah Tuhan yang kami mohonkan di hadapan-Mu. Masih banyak yang belum kami naikkan, tapi Tuhan mengetahui dan tahu apa yang menjadi pergumulan dan permasalahan kami. Karena itu Tuhan, kami seluruhnya
kami serahkan di hadapan Tuhan. Terlebih anak-anakmu kalau saat ini sudah memberikan persembahan, berapapun Tuhan persembahan yang kami berikan di hadapan Tuhan, biarlah Tuhan persembahan ini membuat dupa yang harum bagi Tuhan, dan Tuhan memberkati masing-masing kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa dan permohonan kami yang hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, kita akan mengakhiri ibadah ini. Kita akan menyanyikan doksologi, dan setelah itu kita akan menerima berkat Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita arahkan hati kepada Tuhan. Ingatlah senantiasa firman Tuhan yang kita dengar dan kita lakukan dengan sepenuh hati kita. Dan sekarang mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya nikmat dan kasih sayang dari Allah Bapa, cinta kasih dan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Amin.